sahabat, saat ini saya berada di Wisma Haji Ikatan Persaudaraan Haji Kabupaten Jati 2 Wonogiri. Nah, ini letaknya di Jalan Ngadirojo Wonogiri di Dusun Brubo ya. Kurang lebih 100 meter barat kantor ataupun pabrik Regasport di Brubo Wonogiri. Nah, di sini itu kabarnya di dalam ini ada PPPA Darul Al-Quran. Apa itu? Program Pendidikan Penghafal Al-Quran. Artinya ada santri-santri pria di sini yang belajar Al-Quran di usia SMP. Nah, bagaimana sih aktivitas di sini? Berapa santrinya? Dan sebenarnya hasil dari belajar di sini itu apa aja? Yuk simak dan ikuti wawancara dan tanya jawab saya ke santri maupun pembimbing di sini. Jadi saat ini sahabat, saya sudah dengan salah satu santri, namanya Dek Hamzah. Hamzah ini kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 SMP itu 7 kelas 1 sahabat, lupa saya. Kelas 1 ini saya mau tanya ini Dek, selama di sini Dek Hamzah udah hafal berapa juz? Saya di sini sudah hafal 9. 9 juz? 9 juz, Masya Allah. Dari mana asalnya? Saya asalnya dari Cepu. Dari? Cepu. Cepu itu? Kabupaten Blora. Cepu Blora sahabat. Terus sekolahnya di mana? Sekolahnya di SMP Muhammadiyah SMP 8. Muhammadiyah 8 Wonogiri. Nah, ini keinginan ke sini dari Hamzah sendiri atau dari orang tua? Dari orang tua juga, dari saya juga. Kenapa kok mau di sini? Pengen hafal Al-Quran 30 juz. Terus kalau udah hafal nanti mau gimana? Mau nyari ilmu lagi yang lain. Terus ini selama di sini yang didapat dari Hamzah tentang ilmu dan kedisiplinan. Ajarin adab, Ya. terus akhlak. Ya. Kalau bangun jam berapa? Di sini kita bangun jam 3. Jam 3 pagi? Ya. Jam 3 pagi udah bangun. Pertama setelah bangun ngapain dulu? Setelah bangun merapikan tempat tidur dulu ke kamar. Habis itu langsung ngaji di sini aula. Langsung ngaji jam 3? Iya. Setelah itu ngajinya sampai imsak, lalu sholat malam, tahajud dan witir. Kelas 1 SMP, jam 3 bangun, tahajud, witir, musahabah, baru sholat subuh. Kita aja kadang sholat subuh jam 5, setengah 6. Ini saya harap ini benar-benar bisa menjadi contoh untuk sahabat semua. Ternyata masih banyak ruang belajar kita untuk menjadikan diri kita lebih baik. Gitu, Mbak. Oke, setelah kita bertemu dengan salah satu santri di Hamzah ini, coba kita nanti juga akan ngobrol ke pembimbingnya. Nah, ini akan kita temui pembimbing yang di pondok pesantren ini seperti apa, info lebih lanjut dari pondok pesantren PPPA Darul Al-Quran ini. Gitu sahabat, yuk ikuti. Halo sahabat semuanya, kali ini saya sudah berada di PPPA Darul Al-Quran, program pendidikan penghafal Al-Quran di Wonogiri, tepatnya di Jati Bedog, Wonogiri. Ini bersebelahan dengan PT Regasport Industri Indonesia yang ada di Brubo Ngadirojo. Nah, ini di depan saya sudah ada Selamat sore Ustadz Syar'i. Nah, beliau adalah pembimbing dari PPPA Darul Quran di Wonogiri ini. Nah, mohon maaf Ustadz, ini PPPA Darul Quran ini sebelumnya berdiri sejak tahun berapa? Jadi saya berada di sini 2012 dan berdirinya PPPA Darul Quran ini 2011. Nah, jadi sebelum saya ada Ustadz Fakih. Yeah. Jadi awalnya ada program dari Ustadz Yusuf Mansur, ya, pengajian di Pendopo. Pendopo Kabupaten, Pak Bupati waktu itu Pak Danar Rahmat, ya. Jadi beliau menginginkan di Wonogiri itu ada PPPA Darul Quran. Dan langsung saja dipasrahkan kepada sepuh-sepuh itu IPHI, yang hadir, maka
diserahkan pada beliau. Ya. Kemudian karena sepuh-sepuh belum memiliki SDM, maka bekerja sama dengan Baitul Quran. Baitul Quran. Ya, Mahat Ali Baitul Quran Wonogiri. Kemudian dari Baitul Quran diamanahkanlah kepada Ustadz Fakih Fakihuddin Nasir. Iya. Itu 2011. Nah, baru saya datang 2012. Mohon maaf Ustadz, kalau sekarang santri yang belajar di sini ini ada berapa? Santri sampai saat ini ada 45 santri. Itu untuk usia sekolah apa ini? khusus SMP. Khusus SMP saja. Tapi ada 5-an itu Ya. ke anak SMA. Di sini. Program khusus. Jadi anak-anak yang dari sini kemudian mau melanjutkan ke pondok jenjang yang lebih tinggi, ya, karena ada suatu hal ya. Jadi kalau di sini alhamdulillah free ya, free untuk anak-anak. Free itu bulanannya? Ya. Bulanannya free. Free. Kalau pendaftaran Ustaz? Pendaftaran masuk ada 1,5 juta. Ya. Itu untuk apa namanya, kita sediakan prasarana Ya. untuk kasur, kemudian lemari, kemudian ada baju, jubah, ya, kemudian jadi memang itu untuk operasional di sini. Untuk kembali ke mereka. Kembali ke mereka. Tapi untuk setiap bulanannya free. Ya. Tapi untuk kegiatan sekolah keseharian untuk kepala santri di mana Ustaz? Jadi kita bekerja sama dengan SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah Wonogiri. Iya. Tapi itu untuk sekolah tetap bayar oleh wali santri sendiri. Ya. Jadi untuk sekolah formal, kita apa namanya itu diurus sama wali santri. Tapi dari sekolahan SMP Muhammadiyah memberikan keringanan. Jadi kalau ada anak-anak dari SMP sini, dari PPPA, itu biaya separuh dari orang umum. Jika ada yang kurang mampu? Semua dari sini. Semua dari sini Bapak? Yang dari sini ke SMP Muhammadiyah itu biaya separuh. Sebenarnya visi dan misi tujuan dari Ustadz ataupun PPPA Darul Ahwan ini ingin bagaimana Ustadz membentuk santri ini? Kita menginginkan anak-anak yang lulus dari sini itu dia memiliki karakter yang Qurani. Jadi apa yang dia hafal itu menjiwai atau membentuk perilaku mereka. Di setiap hari harus berdasar atas Al-Quran yang mereka apa yang diajarkan di sini bukan hanya menghafal, tapi bagaimana setiap hari mereka selalu dalam kondisi menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Maka setiap malam kita ada muhasabah amal yaumi. Jadi habis sholat Isya kita kemudian muhasabah amal yaumi. Yaitu muhasabah amal yaumi itu dari dia mau tidur ya. Dia mau tidur, dia baca doa, bangun tidur baca doa, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau wudhu, setelah wudhu, kemudian melepas pakaian, kemudian memakai pakaian, harus bercermin, ya menuju masjid, masuk masjid, sholat malam, keluar masjid, sholat duha di sekolah, kemudian doa belajar sampai tidur lagi. Itu setiap malam mereka laporan satu-satu, muhasabah. Bagaimana dikondisikan setiap hari mereka dalam kondisi berlindung kepada Allah. Kita harapkan ke depan setelah lulus, mereka langsung sudah refleks, refleks dengan kegiatannya. Jadi kan seorang itu akan diwafatkan oleh Allah dalam kondisi kebiasaan setiap harinya. Maka kita berharap semoga semuanya diambil, diakhirkan dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Lima santri di sini memang bermacam-macam asalnya. Ada yang Wonogiri, ada yang luar kota, bahkan dari Batam, dari Ambon itu juga ada. Jadi memang bermacam-macam. Dari capaian mereka itu udah ada yang 6 juz, 10 juz, ada yang 20 juz, 30 juz, itu Masya Allah sekali. Tapi selain penghafal Al-Quran, dari Ustadz Syari juga menekankan bahwa ke setiap harinya kita harus selalu dilindungi Allah. Artinya apa? Dari para santri diajarkan untuk selalu berdoa.
mau aktivitas apapun, setelah aktivitas apapun, mau kemana, setelah dari mana, itu harus selalu berdoa. Nah, ini yang diajarkan tentang azab, tentang fikih, tentang akhlak dari santri yang belajar di sini. Jadi sekali lagi ini adalah tempat pembelajaran yang sangat baik, khususnya umat muslim ya, yang mempunyai anak laki-laki di sini itu, masya Allah sekali. Jadi pendidikan akhirat, pendidikan Al-Quran itu sangat penting sekali untuk bekal dan wawasan dalam mengarungi kehidupan nanti, bahkan setelah di pondok. Nah, gitu ya sahabat ya, gitu ya Ustadz ya. Terima kasih sekali atas ceritanya, latar belakang, dan juga tujuan dari PPPA Darul Quran ini membentuk karakter dan juga mendidik anak-anak santri agar ke depan setelah mengarungi kehidupan setelah santri ini bisa bermanfaat di baik keluarga maupun lingkungan dan juga bangsa dan negara. Terima kasih sekali Ustadz atas penerimaan kunjungan kami ke sini. Kita berdoa semoga PPPA Darul Quran ini selalu diberkahi, selalu dilindungi Allah, selalu dimudahkan dalam segala hal dalam membentuk karakter dan juga membimbing anak-anak santri di sini. Amin. Jadi gitu, sahabat Tiga Cahaya, banyak hal yang bisa kita pelajari di PPPA Darul Quran ini. Semoga dapat menginspirasi pemirsa ataupun sahabat Tiga Cahaya semua jika ingin mendaftarkan adik, saudara, keponakan, terutama putra ya Ustadz ya, Putra. yang mau dibelajarkan di sini PPPA di program pendidikan penghafal Al-Quran di sini, insya Allah bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Atau mungkin sahabat semuanya punya rezeki yang berlebih, silahkan bisa ke sini untuk membantu kemaslahatan anak-anak santri di sini. Insya Allah itu menjadi amal jariah sahabat semua dalam mendidik anak-anak santri di sini untuk kehidupan di dunia dan akhirat nanti. Gitu ya sahabat ya. Terima kasih. Saya tutup. Cukup sekian di video kali ini. Tetap ikuti konten kami Tiga Cahaya, menerangi dunia, menyinari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.